Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa. Wa nusalli wa nusallim ala al-habib al-mahbub طب الأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. نسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا وإياكم في هذا المرتع المبارك وفي هذا المأنس المبارك أن يبارك لنا في أنفاسنا وأوقاتنا كلها إن شاء الله. Beliau memulai ceramahnya memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan memanjatkan salawat dan salam kepada Rasulullah SAW, dan juga beliau mendoakan kita sebagaimana kita bisa kumpul di tempat malam hari ini dengan perkumpulan yang istimewa. Semoga Allah memberi manfaat bagi kita sampai di akhirat kita nanti. Amin Allahumma. مجلس من أبرك المجالس ومأنس من أعظم وأفضل المآنس التي تأنس به الأرواح والقلوب إن شاء الله في هذه الأوقات المباركة. Di mana pada malam hari ini kita berada di majlis, yang mana majlis ini adalah majlis yang membuat hati kita gembira, majlis yang di situ diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketenangan, sehingga menyebabkan saya dan sampean semua di sini mendapatkan ketenangan. Semoga ketenangan itu bisa kita bawa sampai kita mati nanti. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah ala ni'mat at-taufiq wa nas'aluhu al-mazid. Dan alhamdulillah patut juga kita manjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita taufik, kesempatan bisa berbuat baik, taufik, kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang baik, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menambah bagi kita kesempatan-kesempatan itu. Walau sajadna 'ala al-jamr 'ala ada' haqq hadhihi an-ni'mah an Allah ahdarna fi mithl hadhihi al-ma'anis, sami'na al-kalimat at-tayyibat min kalam al-habib Ali bin Muhammad al-Habshi, Syekh Sayyidi Syekh Bakr bin Salim, أولاده، وسمعنا ما فيه الكفاية. لو سجدنا على الجمر ما أدينا حق هذه النعمة، لكن الحمد لله الذي أحضرنا وسمعنا. Saumpama kula dan panjenengan sedajeneka sujud di atas mardah, sujud di atas bara api. Tujuan sujud kita itu demi untuk mengungkapkan rasa syukur kita, karena kula panjenengan lah beri kesempatan bisa ngedingaki kalimat-kalimat selesai. Kalamnya Al-Habib Ali Al-Habsyi, pujian yang ditujukan kepada Syekh Abu Bakar bin Salim. Demi menyukuri itu semua, saumpama kula panjenengan sedajeneka sujud di atas apoy, di atas mardah, di atas bara api, demi Allah semuanya itu tidak akan bisa menggantikan atau dijadikan sebagai balas budi kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan ini. Jazallah sahib al-majlis, ar-rajul al-mutawadhi', syab al-khuluq, صاحب حسن الظن مليء الرحمة، الحبيب محمد بن عباس بن شيخ أبو بكر بن سالم حفظه الله ورعاه، سيدي الحبيب أحمد بن عيدروس الحبشي وأولاده جزاهم الله خير، الذي أتحفونا وأسمعونا بما تتروح فيه الأرواح حتى تتصل بسيدها ومولاها صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. Dan semoga Allah membalas dengan balasan yang banyak kepada sahibul majlis, khususnya Habib Muhammad bin Abbas bin Syekh Abu Bakar bin Salim, dan juga kepada Habib Ahmad bin Idris Al-Habsyi dan semua, dan para anak-anaknya dan semuanya yang telah menyebabkan kita itu bisa duduk di sini, nyebabaki kula panjenengan nyambung dekat Allah Subhanahu wa taala, ingat kepada Rasulullah dengan pujian-pujian yang dibaca. Semoga balasan itu semua dibalaskan kepada mereka semua dengan balasan yang banyak. Amin Allahumma amin. Dan bagi kita semuanya. وقف الواقف في جبل عرفة في مثل هذه الأيام المباركة رجل من الأعراب بدوي من اليمن، فلما وقف في تلك المواقف المباركة ورأى جميع الناس في مصعد واحد في موقف واحد على لباس واحد متوجهين إلى الرب الواحد سبحانه وتعالى، قال في قلبه الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة. Ada satu orang disebutkan, katanya beliau, ada satu orang suatu ketika diam orang itu di Jabal Arafah, di Bukit Arafah, memakai pakaian yang putih di tengah orang-orang yang banyak. Orang itu diam melihat orang-orang yang banyak menang berdinding Arafah. Pas orang itu terbersit di hatinya. Terbersit apa? Alhamdulillah. Karena dia telah melihat orang-orang yang banyak itu, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah melihat orang yang banyak kumpul semuanya ngadep kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas apa?
atas nikmat bahwasanya dia dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang berislam, orang yang beriman, hal itu patut disyukuri. رجع إلى أهله وإلى بلده وفي السنة القادمة عاد وقف نفس الموقف ورأى الموقف أهيب، ورأى الموقف أعظم، ورأى الزيادة، ورأى الكثرة، ورأى المسلمين في زيادة وفي توجه وفي بكاء وكلهم جالسين خاضعين متذللين بين يدي الحق سبحانه وتعالى، فأراد أن يقول بقلبه ودموع تسيل من عينه الحمد لله، يريد أن يقول الكلمة الذي قالها في السنة الماضية، فإذا بشخص من خلفه يغلق فمه ويقول أسألك بالله لا تقولها فوالله أنا ملك من الملائكة، إننا من السنة الماضية إلى هذه السنة ما قدرنا نكتب أجر الأولى، تريد تتعبنا سنة أخرى؟ Terus orang yang tadi sempat datang di Jabal Arafah itu yang tadi mengucapkan alhamdulillah telah Allah berikan kepada saya kenikmatan Islam dan kenikmatan iman, akhirnya beberapa tahun depannya akhirnya dia pergi haji lagi. Orang ini pergi haji lagi, ternyata melihat tempat pada waktu itu orang yang datang haji lebih banyak, lebih agung, perkumpulannya lebih banyak, lebih besar daripada yang tahun kemarin. Nangis sampai dia, nangis, terenyuh sampai, terharu sampai nangis. Akhirnya dia mau mengucapkan kalimat sebagaimana yang diucapkan di tahun kemarin, yaitu alhamdulillah Allah telah memberi kita kenikmatan Islam dan kenikmatan iman. Ketika dia baru mengucapkan alhamdulillah saja, akhirnya apa? Mulutnya itu ada yang nyumpet, ada yang nutupi. Ngomong alhamdulillah itu akhirnya ada yang nutupi. Bingung dia orang itu akhirnya bingung. Ternyata yang nutup itu ngaku, stop kamu, jangan ngomong alhamdulillah sebagaimana yang tahun kemarin kamu ucapkan. Aku adalah salah satu malaikat. Aku adalah salah satu malaikatnya Allah Subhanahu wa taala yang mana aku ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala semenjak kamu tahun kemarin ngomong alhamdulillah ala hadhil ala nikmatil iman wal Islam. Mulai tahun kemarin aku itu bingung dan para malaikat yang lain sibuk, tidak sempat sampai nulis nulis balasan yang Allah berikan kepada dirimu saking banyaknya. Terus kamu tahun ini mau mengucapkan lagi, jangan, stop. Akhirnya di stop sama malaikat itu, akhirnya tidak bisa mengucapkan lagi. Hada daidunus salihin يحمدون الله وقلوبهم مليئة بالانكسار، يحمدون الله وقلوبهم منكسرة للجبار حتى صارت لحمدهم صولة وجولة في السماوات، الملائكة كلها تخاف من هذا الحمد. Itulah kebiasaannya orang soleh, itulah perkumpulan-perkumpulan yang dihasilkan oleh orang-orang soleh, dan kebiasaan-kebiasaannya orang soleh. Sampai omongan yang seperti itu saja menyebabkan malaikat itu sibuk, menyebabkan malaikat itu bingung. Akhirnya malaikat itu keruwetan akhirnya gara-gara gara-gara ucapan-ucapan yang diucapkan oleh seseorang di perkumpulan-perkumpulan yang baik. Nahnu wa iyyakum mazajna Allah bi al-bait an-nabawi bi anwar al-bait an-nabawi bal bi julud wa luhum wa dima wa a'zam lam ta'ti min 'abath kharajat من عظم ولحم وشحم ودم فاطمة الزهراء حتى وصلت إلينا. والله لو سجدنا على الجمر أننا جالسين بين يدي آل بيت الحبيب صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله لكانت أعظم وأجل نعمة رأيناها في الدنيا والآخرة. Dan alhamdulillah kita di malam hari ini di majelis kita ini kita mendapatkan kenikmatan yang sangat agung pula. Kita duduk dengan orang-orang turunannya Nabi Muhammad SAW. Darah mereka, tulang belulang mereka, daging mereka itu adalah daging yang datangnya turun-temurun dari Nabi Muhammad SAW. Andai kata kita sujud kepada batu, andai kata kita sujud di atas bara api, di atas marja, demi mengucapkan syukur atas nikmat kita bisa berkumpul dengan para dzurriyyahnya Nabi Muhammad SAW di majelisnya orang soleh seperti ini, kita itu pengen membuktikan rasa syukur kita dengan sujud di atas api misalkan, demi sedikit pun itu tidak bisa akan membuktikan, tidak bisa membalas keagungan yang sangat agung itu, tidak bisa. Apapun yang sampai korbankan itu tidak bisa membalas budi. Karena mujalasatuhum sa'adah wa mukhatabatuhum ifadah wa faidah wa التكلم والتخاطب والتحدث مع هؤلاء ذرية آل بيت النبي محمد بضعة فاطمة الزهراء هي أصل السعادة في الدنيا والبرزخ والآخرة. Karena duduk dengan mereka, para anak cucu Nabi Muhammad SAW, para anak cucu Sayyidah Fatimah Az-Zahra, duduk dengan mereka, duduknya saja itu bisa memberi faedah bagi sampean. Duduknya saja dengan mereka itu bisa menjadikan sampean bahagia nanti sampai di akhirat. Duduknya saja dengan mereka itu bisa menyebabkan sampean menjadi orang yang beruntung sampai dunia akhirat, karena mereka adalah anak cucu Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Sayyidina Imam Syafi'i yaqul mahabbatuhum fardi wa sunnah mahabbatuhum dini wa fardi wa sunnati wa urwati al-wuthqa wa afdal ma. Imam Syafi'i sampai menyebutkan
cinta kepada mereka para dzurriyyahnya Nabi itu mahabbatuhum dini adalah agamaku, katanya Imam Syafi'i, akidahku dan sesuatu yang wajib bagi diriku. Wa urwatil wuthqa, dan itu adalah tali yang sangat kokoh yang bisa menyebabkan sampean selamat. Wa afdal ma indi, dan cintaku kepada mereka para dzurriyyatun Nabi itu adalah sesuatu yang paling afdal, yang paling utama yang aku miliki, katanya Imam Syafi'i sampai seperti itu. Fa ya man hadartum antum fi safinati Nuh, alhamdulillah fi safinatin najah, safinatul falah, safinatul najah hatta tusulukum ila al-fallah subhanahu wa ta'ala. Wahai orang-orang yang hadir, sampean sedaya neka alhamdulillah sampean neka semakin ibarat lagi bedeneng perahu Nabi Nuh, diibaratkan seperti perahunya Nabi Nuh. Siapa yang masuk ke golongannya mereka akan selamat, akan menjadi orang yang beruntung sampai nanti akan ketemu dengan zat yang memberikan keberuntungan. Wa khususan wa antum fi majlis Inat, wa ma adraka ma majlis Inat. Wabil khusus kita sekarang di majelis Inat. Wa ma adraka ma Inat, sampai tahu apa itu Inat? Inat alladhi sakan fiha rajul ismuhu fakhrul wujud. Fil wujud kullaha la yujad fakhr ka Abu Bakar bin Salim. Inat itu adalah tempat yang mana di situ ditempati oleh seorang aulia yang memiliki maqam fakhrul wujud. La yujad fid dunya fakhr ka fakhr Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Yang mana tidak ada ditemukan di dunia ini kebanggaan atau kesombongan, keagungan yang seperti dimiliki oleh Syekh Abu Bakar bin Salim. ولو وسعنا المشاهد في هذه المجالس المباركة على أن صاحب المجلس هو أصلنا سيدنا الشيخ أبو بكر بن سالم لا أعطانا الله المدد على قدر سيدنا الشيخ أبو بكر بن سالم. Andai kata kita itu sekarang di tempat ini yakin dan meyakini dan menyadari bahwasanya sekarang kita itu ada di majelisnya Syekh Abu Bakar bin Salim, niscaya kalau kita punya kekuatan yakin yang sangat tinggi, niscaya semua yang hadir di sini ini akan mendapatkan magam seperti magamnya Syekh Abu Bakar bin Salim, akan diangkat derajatnya seperti derajatnya Syekh Abu Bakar bin Salim. هذا المقام العظيم الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى هذا الرجل العظيم الفخيم الكبير في الدنيا والبرزخ والآخرة ليس له حد ولا يعده حد. Dan orang yang diberi magam seperti itu yaitu Syekh Abu Bakar bin Salim ini adalah orang yang mendapatkan magam yang sangat tinggi, yang mana beliau sendiri tidak merasa bahwasanya beliau itu adalah orang-orang yang tinggi. ما نالوا هذه المقامات ولا نالوا هذا القرب من الله إلا بالتواضع، إلا بالاتساع، إلا بحسن الظن، إلا بتوسيع المشاهد. أعطاهم الله ما أعطاهم الأولين والآخرين. علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل. Sedikit pun Syekh Abu Bakar bin Salim itu mendapatkan magam yang tinggi itu, beliau sendiri tidak merasakan, tak sadar seumur Syekh Abu Bakar Salim menikah orang yang raja. Beliau tuh mendapatkan magam yang tinggi itu dengan apa? Bukan dengan kebanggaan. Dihasilkan magamnya Syekh Abu Bakar bin Salim menikah oleh gara-gara Syekh Abu Bakar bin Salim menikah termasuk orang yang sangat tawadhu, orang yang sangat rendah diri, orang yang sangat merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala sehingga diangkatlah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka يقولوا أن سر سيدنا الإمام الحداد في كتبه، لكن سر سيدنا الشيخ أبو بكر بن سالم في أولاده. Disebutkan oleh beberapa aulia, oleh beberapa ulama bahasanya Al-Habib Abdul Haddad Kasa barokahnya, sirnya, rahasia, kekeramatannya itu diwariskan oleh Imam Haddad, disimpan di kitab-kitabnya. Kitab-kitabnya Syekh Habib Abdul Haddad Kasa pengarang Rotib itu, kitab-kitabnya mengandung keberkahan yang sangat agung. Itu memang Habib Abdul Haddad sendiri yang ngomong dulu bahwasanya sirnya beliau, keberkahan agungnya beliau tanam di kitab-kitabnya. Tapi kalau Syekh Abu Bakar bin Salim ngomong bahwasanya sirku, rahasiaku, keberkahanku aku tanamkan di anak-anak turunku. لذلك يكون الإنسان يوسع مشهده في صغير أصغر رجل، ولا يوجد في أهل البيت صغير، ولكن ممكن صغير في العمر لكن في القدر، فكل أهل البيت كما قالوا قال الفرزدق في سيدنا علي زين العابدين كبيرهم لا يقاس وصغيرهم جمرة لا تداس. Maka dari itu ketika kita bertemu dengan salah satu dzurriyyahnya Nabi, kecil atau besar, aslinya para dzurriyyahnya Nabi itu tidak ada yang kecil. Sobung segene, mungkin bedah umur gene, mungkin ada orang itu yang umurnya masih kecil. Tapi wabil hakikatnya mereka itu adalah orang-orang yang besar. Karena apa? Karena nisbahnya mereka kepada orang-orang besar di antaranya. Sayyidina Al-Farasdak sampai mengatakan bahwasanya para dzurriyyah Nabi itu kecilnya saja itu tidak bisa dibandingkan. Gara-gara apa? Gara-gara rahasia yang tertanam di mereka, apalagi orang-orang yang besarnya, apalagi orang-orang yang memiliki magam, apalagi orang-orang yang punya kekeramatan, punya derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. فوالله أن محبة هؤلاء الرجال ومحبة ذرية النبي محمد لها الفائدة الدنيوية والبرزخية والأخرى، والتعلق بهم في الدنيا
له صولة يوم القيامة أن نحشر في يوم القيامة لا يوجد أحد يسقي في يوم القيامة من الحوض إلا أهل البيت النبوي أبدا. Demi Allah, mencintai mereka, sayang kepada mereka itu adalah sesuatu yang bisa membuat kita bahagia di dunia sampai di akhirat. Demi Allah, bahkan cinta kepada mereka, dekat kepada mereka itu akan menjadi nanti ketika hari kiamat kebanggaan tersendiri. Pada hari kiamat orang yang mempunyai ta'alluq, orang yang mempunyai kecondongan hati, cenderung hatinya senang kepada mereka para dzurriyyah, kesenangannya itu nanti akan menjadi kebanggaan bagi dia pada hari kiamat nanti. Lakin min al-a'zam wal afham fi hadha zaman أن تكون قلوبنا متعلقة بأهل البيت فاتحة قلوبنا بمحبة الصحابة عليهم رضوان الله. Tapi yang lebih penting juga, ini termasuk hal yang penting juga, jangan kita itu cinta kepada ahlul bait saja. Bahasanya apa? Orang yang memiliki cinta kepada ahlul bait terus hatinya itu dibuka dengan cinta juga kepada para sahabat, itulah sesuatu yang paling afdal yang harus kita hidupkan di zaman-zaman terakhir seperti ini. والذي يدعي محبة الصحابة سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وغيرهم من الصحابة وفي قلبه قليل على فاطمة الزهراء أو على سيدنا الحسن أو الحسين أو علي أو ذريتهما إلى سيدنا المهاجر إلى الفقيه إلى السقاف إلى المحضار إلى الإمام العيدروس الشيخ أبو بكر بن سالم إلى آخر واحد هنا في هذا المجلس، لو مات في قعر الكعبة وفي قلبه ذرة لأصغر رجل من أهل البيت مات إلى جهنم. الله. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. Terus sampean mengaku cinta kepada para sahabat, ngaku cinta kepada para sahabat, tapi di hati sampean sedikit saja sesuatu, ada sesuatu gak seneng kepada para dzurriyyahnya Nabi, walaupun dia itu orang yang sangat kecil, para dzurriyyahnya Nabi yang paling kecil sekalipun, karena mereka para turunan Sayyidah Fatimah Zahra atau orang yang turun-turun sampai atau yang ada di detik ini juga, atau ada para dzurriyyahnya Nabi yang hidup di zaman kita sekarang, di tengah-tengah kita sekarang, mungkin sampai cinta kepada para sahabat, ibadahnya sampean banyak, tapi sampean punya sedikit saja gak senang pada para dzurriyyah itu, walaupun sampean mati di dalam Ka'bah, dalam ibadah, dalam keadaan ibadah yang paling agung, mati di dalam Ka'bah, di Masjidil Haram, demi Allah, matinya sampean dalam keadaan posisi yang baik seperti itu akan menyebabkan sampean didorong masuk ke jahanam. Ini hadis disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Fi yaumil qiyamah al-munadi Allah, ya ahli al-mahsyar ghuddu absarakum. Madza sayahsul? ما الذي سيحصل يا رب؟ كل أهل المحشر رئيسهم ومرؤوسهم فقيرهم وغنيهم سيدهم وغير سيدهم كلكم يا أهل المحشر غضوا أبصاركم ستمر فاطمة بنت محمد ومعها نساء المؤمنين. Nanti pada hari kiamat di mahsyar akan ada kejadian yang sangat agung, bakal beda kejadian yang sangat agung yang tidak akan dimiliki oleh siapapun. Pada hari kiamat nanti akan ada seruan dari Allah Subhanahu wa taala, seruan yang datangnya dari Arsy, akan diserukan ghuddu absarakum, hei seluruh penduduk mahsyar, tundukkan kepalamu, tutup matamu. Pada hari kiamat nanti akan ada satu seruan, panggilan, suruh nunduk kabeh sedaya orang sebeda pada mahsyar kasa, matanya semuanya suruh tutup, kepalanya suruh ditundukkan. Apa ini? Kejadian apa? Kok sampai diserukan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ada apa? Ternyata bahasanya Sayyidah Fatimah akan lewat. Putrinya Nabi Muhammad SAW akan lewat, dan orang-orang nisa, perempuan-perempuan mukminin, perempuan-perempuan yang mengikut Sayyidah Fatimah nanti akan lewat pada hari itu mengikut Sayyidah Fatimah Zahra. Al-Habib sallallahu alaihi wasallam yaqul Fatimah bid'a minni yaqbiduni ma yaqbiduha wa yabsutuni ma yabsutuha. Laysa al-maqsud Fatimah faqat. كل من أسر أهل البيت أسره الله، كل من أفرح أهل البيت أفرحه الله، وكل من أغضب أهل البيت غضب الله عليه. Rasulullah sempat ngocak dalam satu hadisnya, Rasulullah menyebutkan bahwasanya Fatimah ini adalah sebagian dari diriku, adalah juz, sepotong dari tubuhku, bagian dari diriku, dari darah dagingku. Apa yang membuat Fatimah senang akan membuatku senang, katanya Nabi Muhammad SAW. Dan apa biasanya bagi Sayyidah Fatimah Ria susah, apa saja yang menyebabkan Sayyidah Fatimah itu susah akan membuatku susah juga, kata Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya itu, semua yang bercabang dari Sayyidah Fatimah, yang turun dari Sayyidah Fatimah, dari Sayyidah Fatimah turun anak terus sampai seterusnya, yang membuat mereka senang akan membuat Nabi senang, yang membuat mereka sedih akan membuat Nabi sedih. Ini hadis dari Nabi Muhammad SAW. Fawallah anak law qabalti yad rajul min ahli al-bait al-asl anak qabalti yad al-Habib sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, maka dari itu demi Allah,
karena mereka itu adalah bagian dari jasad-jasad mulia. Seumpama kita itu mencium tangannya mereka secara tidak langsung, kita tuh mencium darah, mencium kulit, mencium jasad yang mana itu adalah sambungan dari jasadnya Nabi Muhammad SAW. لكن المشكلة أن آل البيت كصاحب هذا المجلس حبيب محمد بن عباس بن الشيخ أبو بكر بن سالم في قمة التواضع وحسن الظن بمن حوله وبمن جنبه وبمن خلفه وبمن أمامه عن يمينه وعن شماله. سبقهم الله بالآداب. هنا القدوة لنا. الله سبحانه وتعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن يرى لمن أراد هنا لمن يريد. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. Tapi masalahnya cepat saya kayak sebut lagi. Tapi masalahnya Habib Abbas, Habib Muhammad ini kan larang orangnya. Tak gelem sih om tanah. Gimana diri? Gimana diri? Habib Muhammad ini kalau disalami larang katanya, tidak mau tangannya disalami. Iyalah. Ini patut kita tiru katanya beliau. Beliau yang memiliki keistimewaan seperti itu, walaupun beliau larang itu termasuk salah satu contoh yang patut kita tiru. Seperti apapun kedudukan kita, tawadhu yang beliau sandang itu patut kita tiru. Seperti itulah diterangkan dalam Al-Quran bahwasanya laqad kana lakum fi Rasulillah. Rasulullah itu adalah contoh teladan yang paling baik, turun temurun kepada anak turunnya, ikuti mereka. Ketawaduannya itu ikuti mereka. Mungkin beliau itu sangat tawadhu katanya beliau tadi. Patut ikuti mereka. Kalau sampai menginginkan akhirat, ingin kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, tirulah Nabi Muhammad SAW. Tawadhunya ditiru dan seterusnya para turun temurunnya ulama-ulama seterusnya, turun temurunnya Nabi Muhammad SAW seperti apa akhlaknya, ikuti mereka. وليس غريبا نرى هذه الأخلاق فيهم. فقد قال سيدنا الإمام العيدروس أعتقد أن من قبلني فكأنما لطمني. Tapi para hadirin, orang tawadhu, orang yang nggak mau disium tangannya itu, orang yang mungkin tawadhu, tidak mau menampakkan dirinya itu ketika disalami, tidak mau, bukan hanya di zaman sekarang. Banyak salaf-salaf kita, para pendahulu kita itu banyak. Di antaranya adalah Al-Imam Al-Adni. Al-Imam Al-Adni itu saking nggak senengnya dicium tangannya itu sampai ngomong, kamu kalau nyium tanganku sama halnya kamu meludahi wajahku. Kamu nyium tangan sama halnya kamu ngenyek saya. Mau sampai ini nyium tangan padahal sampai ini ngenyek gula. Itulah akhlaknya para salafus saleh. Wal wasiyah li wa lakum ayyuhal hadirun. شيء أن ندخل في قلوبنا حسن الظن أن نرى من أمامنا من خلفنا عن يميننا عن شمالنا هو ولي من أولياء الله أعطانا الله ما نريد. Dan terakhir dan beliau memberi wasiat kepada kita semuanya, tanamkan husnudzon yang sangat tinggi di hati kita. Tanam lagi husnudzon serajah ate kula panjenengan sedaja. Yakinilah bahwasanya, tanamkan derajat seperti ini. Seperti apa? Yakinlah bahwasanya orang yang ada di pinggir kita, yang ada di depan kita, yang ada di sekeliling kita itu bukan hanya orang baik. Yakinilah bukan hanya orang baik, mereka bukan orang baik saja. Yakinilah, tanamkan di hati kita bahwasanya mereka itu adalah para aulianya Allah Subhanahu wa taala, para kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Ini akhlak yang patut kita tiru. Tak nganggep kun karo bagus, tak nganggep kun karo bagus, bahkan lebih lanjut, mereka semuanya adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan husnudzon seperti ini, tanamkan katanya beliau. جدهم وسيدهم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خصلتان ليس فوقهما شيء من الخير حسن الظن بالله وحسن الظن بعباد الله وخصلتان ليس فوقهما شيء من الشر سوء الظن بالله وسوء الظن بعباد الله. Karena Nabi Muhammad SAW pernah menyebutkan dalam salah satu hadis disebut lagi ada dua perkara, yang mana dua perkara ini tidak ada amal ibadah apapun yang bisa mengungguli keistimewaannya. Sangat istimewa, sangat unggul dua perkara ini. Apa yang pertama? Husnudzon, berprasangkalah baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor dua, berprasangka baiklah kepada hamba-hambanya Allah. Ini amal yang sangat afdal yang tidak bisa diungguli dengan ibadah apapun derajatnya. Begitu juga sebaliknya, beda dua juga yang mana kecubaan tak bisa diungguli dengan kejelekan apapun. Sangat coba dua nega. Apa yang pertama? Mau sampai andi prasangka coba dekat Allah Subhanahu wa taala. Saya nomor dua, mau sampai andi suudzon prasangka coba ke hamba-hamba Allah. Nega sangat coba, tak bisa disaingi cobaan apapun. Jadduhum al-a'zam al-Imam As-Sajjad Ali Zain al-Abidin كل ليلة 1000 ركعة مسبلا من كل عين دمعة من بعد دمع هذا الرجل العظيم جاءه أحد النواصب أحد الخبيثين المبغضين المبغوضين عند رب العباد سبحانه وتعالى فأغروا أحد العوام أعطاه 500 درهم قال له إذا خرج من هذا الباب واحد اسمه علي زين العابدين سبه والعنه
نعطيك ما تريد. أخذ الفلوس لأن رجل محتاج عامي بدوي. فلما خرج قال أنت زين العابدين؟ قال يقال أني زين العابدين. قال بل أنت شين العابدين، أنت فاسق، أنت كاذب، أنت كافر، أنت. والإمام يتبسم والقدوة يتبسم والعظيم يتبسم ويقول له استرني جزاكم الله خير، كل ما ذكرت فيه هذه الأوصاف أنا متحلي بها، ادعوا لي بالصلاح واسترنا، وهذه 500 درهم جزاك الله خير، لا تفضحنا أمام الناس. إيش العظمة هذا؟ الرجل لما رأى هذه الأخلاق انكب على قدمي الإمام السجاد، والله ما في قلبي شيء إلا هؤلاء الفسقة الذي أغروا بي. قال لا كل ما ذكرت فيني جزاك الله خير، الله يحفظك، الله يبارك فيك، استرنا سترك الله. هذه الأخلاق الذي عدمت في هذا الزمان أيها الأحباب. Anjok keluar kan? طيب. Sedikit ngaki ini. Sampai nanti bang sampai tidak ngerti apa mau terjemah. Ini ngertian dulu ya walaupun tidak sekolah. Intinya begini. Beda imamnya mana? Imam Ali Zainal Abidin, termasuk salah satu anak cucu Nabi Muhammad SAW. Zainal Abidin ini apa? Hiasan terbaiknya para hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Hiasan bagus. Zain itu hiasan bagus. Yang mana Ali? Suatu ketika beliau ini masya Allah ahli fajr, paling sembunyi sholatnya itu setiap malam 1000 rakaat sampai bernangis berderai air matanya. Alf dam'ah ba'da dam'ah. 1000 rakaat sambil berderayan air mata setiap malam 1000 rakaat. Istimewa, terkenal bahwasanya beliau itu orang yang sangat soleh, orang yang sangat bagus. Suatu ketika ada orang fasik, ada orang sedengki, ada orang yang hasut sama dia, memanggil satu orang badui, orang gunungan tak tahu apa itu loh, dikasih 500 dirham, beri 10 juta misalnya. Tujuannya apa? Nanti kalau lewat orang yang keluar dari rumah itu, beliau namanya Ali Zainal Abidin, caci maki dia. Kalau dia keluar dari rumah itu nyek lah, pesoen lah, caci maki dia sehabis-habisnya sudah. Ya wes, ditunggu akhirnya sama badui itu. Malam hari keluar, Imam Ali Zainal Abidin keluar antara ke masjid. Mbak di orangnya di stop. Hei, siapa namamu? Ali Zainal Abidin. Lah, ente bukan Ali Zainal Abidin, bukan hiasannya orang-orang hamba baiknya Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu Zainal Abidin. Kamu ini adalah paling joroknya, paling jeleknya para hamba Allah. Iya nyek. Caci maki, difitnah seperti ini, dituduh seperti ini, dituduh dengan banyak tuduhan. Dinyaki. Inilah contoh. Ini gudwah katanya beliau tadi. Ini gudwah. Ini panutan yang patut kita tiru. Ketika Imam Ali Zainal Abidin dicaci maki, dinyek, difitnah, dituduh jorok dan lain semacamnya, Imam Ali Zainal Abidin karo senyum tok. Sampai selesai, Imam Ali Zainal Abidin tanya, sudah selesai sampai ngomongnya? Iya, masya Allah. Semua yang kamu sebut itu memang ada pada diri saya. Tuduhan jelek yang kamu sebutkan semuanya itu pantas bagi saya dan itu memang ada. Kejubahan kesak kabi beda gula ada pada diri saya. Tolong, mau berdekah karena tolong cik sebut lagi, kita tutup pagi, cik berdekah yang lain. Gitu. Setelah itu Imam Ali Zainal Abidin itu ngambil kejubahnya ke dalam kalau saya beri oleh 10 juta. Sudah dapat bayaran dari orang-orang yang fasik yang dengki, sama Imam Ali Zainal Abidin dikasih bonus 500 dirham lagi, dikasih lagi 10 juta. Akhirnya orang yang mencaci maki tadi apa? Kok bisa beliau ini saya caci maki, ngomong itu memang betul, itu semua kejelekan ada pada diri saya, masih dikasih duit lagi saya. Tersentuh akhirnya. Orang badui tadi tersentuh akhirnya nangis. Sampai nyium masuk Imam Ali Zainal Abidin. Nangis ya sekoran aku ini tak tahu, saya tidak tahu apa-apa, saya ini orang badui dibayar oleh orang fasik sana, orang yang mungkin benci sama sampean, saya dibayar sekian juta, saya dibayar 500 dirham untuk mencaci maki sampean. Iya betul itu, sudah biarin tak apa-apa. Betul, orang juga betul, kok pacaran orang juga. Inilah kedua, inilah contoh. Seperti itu para ahlul baitnya Nabi Muhammad SAW. Itu patut kita tiru. Ketika kita dicaci maki, ya kita senyum saja, jangan dibalas atau jangan diapakan. Itulah contoh yang harus kita tiru. Itu salah satu para luhurnya para ahlul bait nikah. Karena Imam Ali Zainal Abidin qalbuhu mali' بالرحمة, مليء بالشفقة للصغير للكبير لغيره من أدناه من حتى نسبه قليل، رحيم مليء بالرحمة. كانت في زمانه لم يعرف فقير يخرج أمام الناس يطلب، لكن بعد وفاته باليوم الأول لما غسل وكفن وصلي عليه رحمة الله ورضوانه وسلام الله عليه، خرجت اليوم الثالث المدينة كلها فقراء ومساكين. لما المغسل كان يغسله وجد آثار الحبل في ظهره، لما كان يحمل الطعام يصلي 1000 ركعة في الليل.
ودموع تزيل في الليل، مع ذلك يخرج إلى الفقراء ما يجعل رجل جائع في بلده. Imam Ali Zainal Abidin di antara akhlaknya, di antara salah satu rahasia akhlak perilaku beliau, budi pekerti beliau apa? Beliau termasuk salah satu imam yang hatinya itu penuh dengan kasih sayang, hidupnya itu penuh dengan kasih sayang kepada orang yang baik, orang yang sejubo, orang yang segenteng, orang yang akhlaknya jubo, nasabah jubo, pokoknya kepada siapapun dia itu. Sampai saking baiknya Imam Ali Zainal Abidin di zaman itu, gara-gara saking lampuan juga Imam Ali Zainal Abidin zaman kesak, sampai di kotanya itu tidak ditemukan satupun orang yang ngemis. Karena apa? Karena ternyata ketika sudah bakti beliau baru ditemukan. Buru ketemu cerita nah, bahwasanya ternyata Imam Ali Zainal Abidin ini kamu malam benegun karo bojong seburokaat. Di punggungnya beliau tuh temoh lampa tepai kolan, sisa bekas mikul kayu akhirnya sampai hitam. Ternyata setiap malam Imam Ali Zainal Abidin ini ketika mau keluar dari rumahnya mau sholat 1000 rakaat sambil mikul panganan, mikul beras, pikulan yang berat sehingga sampai membekas. Ketika mati baru ditemu bekasnya itu, lampa tempat wafat buru temu. Ternyata mare bojong Imam Ali Zainal Abidin ini datang ke labeng orang-orang fukara, datang ke rumahnya orang-orang miskin. Orang ini dikasih sekian, dikasih sekian, dikasih sekian, sehingga tidak ada orang miskin yang setiap harinya minta-minta gara-gara kebutuhannya sudah dicukupi semua. Setelah Imam Ali Zainal Abidin mati, ketika beliau itu sudah meninggal wafat, 1 hari, 2 hari, 3 hari baru ketemu. Ternyata satu kota itu banyak orang yang keluar kebi ngemes, fukara itu minta-minta di jalanan. Ternyata ketemu bahwasanya mereka itu adalah orang-orang yang dulu dicukupi oleh Imam Ali Zainal Abidin setiap malamnya. Telah hari dari wafat buru keluar kepi karena tidak ada lagi yang mencukupi kebutuhannya mereka. فعرفت الناس أن الرجل هذا هو الذي كان يشبه هؤلاء الفقراء. لما توفي خرجت الفقراء إلى الأسواق. Akhirnya orang-orang tahu bahwasanya yang mencukupi beliau, yang mencukupi orang-orang fukara pada zaman itu adalah orang yang meninggal kemarin. Ternyata apa? Karena tahu beliau ciri-cirinya setiap malam ketika orang datang itu ada yang mengetahui. Ketika beliau Imam Ali Zainal Abidin meninggal, dicari lagi setiap malamnya tidak ada. Ternyata beliau sudah meninggal. Akhirnya orang-orang fukara semuanya keluar dari rumahnya ngemes pole akhirnya karena subuh pole saya nyukupin, saya beri ke para fukara dan masakin. Ya hadirin fi hadzal majlis al-mubarak, hadhihi al-akhlaq allati rafa'at sha'nuhum, hadhihi al-adab allati rafa'at qadruhum, هذه الأشياء التي جعلتهم محبوبين عند الله. والله لا رئاسة رفعتهم ولا سياسة رفعتهم ولا أموال رفعتهم، والله ما رفعتهم إلا قمة التواضع، فمن تواضع لله رفعه. Inilah cerita-cerita mereka. Inilah cerita-cerita sehingga mereka diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebab-sebabnya. Mereka itu angkat derajatnya tegih ngarsana Allah Subhanahu wa taala bukan gara-gara politik, bukan gara-gara kekayaannya, bukan gara-gara pangkatnya, bukan gara-gara harta yang dimilikinya. Mereka itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Cepat cerita-cerita seperti itu. Sebab tawadhu'nya, sebab baiknya kepada orang lain, sebab akhlak-akhlak yang seperti itulah akhirnya mereka diangkat andi derajat tegih ngarsana Allah Subhanahu wa taala. Sayyidi Syekh Abu Bakar bin Salim kan yakhruj min Inat ba'da al-fajr, yusalli al-fajr fi Inat. ويمشي بقدميه إلى تريم، وكان يملأ أحواض الإبل وأحواض البقر في تريم رحمة حتى بالحيوان. ما عاد الرحمة فضلا عن الإنسان، فضلا عن المسلم. كان حتى شفقتهم هؤلاء الرجال سيد الشيخ بكر بن سالم مسافة يمشي فيها بالسيارة ممكن ساعة إلا ربع إلى داخل عينات من تريم، بالسيارة ساعة إلا ربع، يعني مسافة طويلة يمشي بقدمه من بعد الفجر ويمر على مساجد تريم، يصلي في كل مسجد ركعتين ويملأ أحواض الإبل وأحواض البقر لأجل يشبع هؤلاء هذه الحيوانات رفقا بما خلق الله سبحانه وتعالى. Di antaranya juga akhlaknya Syekh Abu Bakar bin Salim ya kan. Syekh Abu Bakar bin Salim ini diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala bukan dengan tenang-tenang. Di antara kebiasaan, di antara mon bahasana sampeyan tirakat Syekh Abu Bakar bin Salim, di antara tirakatnya Syekh Abu Bakar bin Salim nih kan. Ben malam Syekh Abu Bakar bin Salim ini kan jalan dari Inat, dari tempat tinggalnya ke Tarim. Jaraknya itu kurang lebih 1,5 jam atau 1 jam kurang seperempat. Kurang lebih kayak dari Pasuruan ke Probolinggo kalau dikilokan. Yang Hadramut ini kayak sepe jalannya mulus, akhirnya cepat perjalanannya. Kalau jaraknya kurang lebih dari Probolinggo ke Pasuruan, sekitar 30 sampai 40 kiloan. Setiap malam Syekh Abu Bakar bin Salim ini kayak jalan. Ben jalan dah. Jalannya itu zaman dulu bukan aspal kayak tahun sekarang. Kayak tahun-tahun zaman-zaman ini di tengah alas lewatnya, jalan berduri, sampai suatu ketika ada orang yang menemukan di jalan itu ada bekas darah.
Siapa yang habis lewat dicek ternyata ketika Syekh Abu Bakar bin Salim meninggal, tidak ada lagi bekas darah, ternyata bekas kakinya Syekh Abu Bakar bin Salim. Setiap malam lewat itu Syekh Abu Bakar bin Salim. Itu Syekh Abu Bakar bin Salim apa? Setiap kali lewat, karena neng Hadramut neng Arab neng biasanya bedeh tempat semacam kendi di situ diisi air. Biasanya hewan-hewan kalau jalan tuh kepanasan minum. Itu Syekh Abu Bakar bin Salim nikah lebet ketemu kenengan sak bede kenengan ngene nama hewan diisi sampai full. Coba lihat, bukan hanya kepada manusia, syafaqahnya itu, lemah lembutnya kasih sayang itu benar karo ke manusia. Bukan hanya kepada muslimin, bukan hanya kepada orang-orang mukmin, sama hewan sampai sayang, sampai rahmah, sampai nesa. Itu setiap malam Syekh Abu Bakar bin Salim jalan sampai di kota Tarim, masjidnya Tarim itu banyak ratusan sholat setiap malam. Sholat di masjid ini sampai 300 lebih, kurang lebih 300 masjid sholat 2 rakaat. Setelah itu pulang lagi ke rumahnya. Setiap malam Syekh Abu Bakar bin Salim mengerjakan itu. لذلك نسأل الله سبحانه وتعالى ألا ينزع السر من أهله. سر الشيخ أبو بكر موجود إن شاء الله. نسأل الله أن يحيي في أولاده كل خير ويحيي فيهم كل نور وكل بركة إن شاء الله، ولا يحرمنا خيرهم ولا بركتهم ولا سرهم. وجزا الله حبيبنا محمد بن عباس الذي أتاح الفرصة لنا في حضور هذا المجلس المبارك، وجئنا مستمدين من آل الشيخ أبو بكر. عسى الله أن يرفعنا بما رفعهم الله ويعطينا ما أعطاهم الله ويكرمنا ما أكرمهم الله سبحانه وتعالى. Maka dari itu, sebagaimana telah kita mendengarkan cerita-cerita orang soleh itu, semoga Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyetop barokahnya mereka sampai di zaman mereka. Mandirmo kebarokah mereka itu tetap mengalir kepada zaman kita sekarang. Depak dak kula panjenengan sedaya sampai kepada kita semua, sampai kepada kita detik ini insyaallah barokah, sir, rahasia, keberkahan para aulia, wabil khusus Syekh Abu Bakar bin Salim insyaallah tidak akan terputus. Insyaallah semuanya akan sampai kepada kita semuanya. Alhamdulillah juga terima kasih saya kepada Khadimul Majlis karena telah memberi kesempatan, dikasih kesempatan untuk bisa saling mengambil faedah di majelis ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala membalas kepada Sahibul Majlis semuanya, sedaya para habaib, para sesepuh, para pemimpin panutan kita ini, semoga semuanya dikasih panjang umur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, paringin sehat, paringin barokah. وفي الأخير نصيحة لي ولكم أن قال عليه الصلاة والسلام علموا أولادكم حب أهل البيت. علم ولدك عشق أهل البيت، عشق فاطمة، عشق الحسن والحسين، عشق المهاجر الفقيه السقاف شيخ أبو بكر. هؤلاء هم ذخرنا يوم القيامة، هؤلاء هم سندنا في يوم القيامة. وعزة الحق ما تدفع بلية في الأرض إلا بسبب أهل البيت النبوي. ويقول سيدنا الشيخ من زارني للفضول مقبول، الذي يزورني بس للفضول خلاص يخرج مزود. أبشر يا زائري حتى وإن كان أنت مقصر مخلبط مغموس بالذنوب والمعاصي، يبسم سيدنا الشيخ أبو بكر مسالم الذي يزور ضريعه في عناد، يخرج وهو مصفى من جميع الذنوب. هذه بركتهم، هذه أنوارهم، هذه فيضات الله سبحانه وتعالى عليهم. نسأل الله لنا ولكم كمال التوفيق وكمال النبوة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله وسامحنا. Terakhir wasiatnya beliau katanya, terakhir wasiat dari beliau, ini wasiat dari Nabi Muhammad SAW. Wasiat Nabi mohon situ dalam situ hadis, alimu ajarilah anak turunmu mencintai keluarganya Nabi Muhammad SAW. Karena mencintai mereka, mencintai Syekh Abu Bakar bin Salim, mencintai Sagaf, Al-Idrus, Al-Mihdar, semuanya anak turunnya Sayyidah Fatimah Zahra itu bisa menjadi jaminan, menjadi simpenan harta karun bagi kita pada hari kiamat nanti sampai kita di akhirat. Mencintai mereka itu. Bahkan Syekh Abu Bakar bin Salim kita sampai ngocak, ajak cinta, ajak gun karo cinta ke Syekh Abu Bakar bin Salim. Syekh Abu Bakar bin Salim pernah ngomong, absyiri, berilah kabar bahagia bagi orang yang datang ke kotaku Inat. Siapa orang yang selebutang kota, cepat Syekh Abu Bakar bin Salim, siapa yang masuk ke kotaku Inat, kasih tahu kabar bahagia bagi mereka. Tidaklah mereka keluar dari kotaku kecuali dosanya semuanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu gun karo datang ke kota. Nah ya apa kalau yang kita tanam di hati kita cinta kepada mereka para aulia itu, insya Allah semuanya nanti dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hajatnya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setuju insya Allah menjadi orang yang bunga, amin Allahumma. Itu yang bisa saya terangkan, sedikit yang saya pahami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.